Halo semuanya, kembali lagi dalam channel saya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih kira-kira nilai rapor yang dibutuhkan untuk masuk lolos jalur SNBP di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kimia dan Ilmu Hukum. Nah, jadi dalam channel saya itu saya ada program yang namanya SNBP Talk. Nah, jadi SNBP Talk itu saya akan mengundang teman-teman saya yang lolos jalur SNBP di berbagai jurusan dan universitas untuk kita ajak sharing, kita ajak ngobrol-ngobrol seputar jalur SNBP dan kita akan bedah nilai rapor mereka. Nah, oke, langsung saja kita akan perkenalkan dengan narasumber kita. Silahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Erina Treni. Aku biasanya disapa Erina. Aku dari program studi pendidikan kimia angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang. Dan di sini ada teman saya juga. Halo semuanya, saya Indah Lutfiana dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Oke, alasan nih Kak memilih jurusan tersebut apa? Ada alasan tertentu nggak? Cuma dulu nih yang jawab aku. Ya. Oke. Dari aku sendiri tuh aku milih jurusan yang linear nih sama aku pas SMA. Kebetulan aku SMA tuh milih IPS ya, jadi aku ambil yang selenier. Kemudian untuk mendukung sih kemampuan aku dalam berargumentasi, beropini, itu aku emang milih di ilmu hukum. Dan kemudian juga itu sih aku sadar diri juga akan kemampuanku dalam menghitung nih teman-teman. Jadi aku kayak milih jurusan yang sekiranya tuh ada hitung-hitungannya, namun dikit aja gitu loh. Jadi aku bisa mengimbanginya dan aku menemukan itu di ilmu hukum. Oke, kalau Kak Rina sendiri? Oke, kalau dari aku itu emang sejak SMA itu udah suka sama mata pelajaran kimia ya. Jadi pengen meneruskan dan juga kepo gitu sebenarnya di kimia itu nantinya kayak gimana. Jadi waktu itu aku riset kan mengenai kimia dan aku merasa ada passion di dunia pendidikan. Makanya aku memilih jurusan pendidikan kimia. Pendidikan kimia ya. Ya. Oke, dalam memilih jalur SNBP dulu itu pilihan pertama dan keduanya apa Kak? Kalau boleh tahu. Kalau dari aku itu pilihan pertamanya di pendidikan kimia dan pilihan keduanya itu kimia. Nah, keduanya itu sama-sama di Universitas Negeri Semarang. Oke, kalau Kak Ida? Kalau aku sendiri yang pertama itu di ilmu hukum, kemudian pilihan keduanya di bimbingan counseling dan satu kampus yaitu Universitas Negeri Semarang. Karena aku pernah dengar juga kata-kating kalau bisa satu univ aja kayak biar memperbesar peluang gitu. Jadi kita manut juga sih gitu. Oh, berarti itu salah satu strategi ya yang Iya. dipakai dulu. Oke. Langsung aja ke sesi ini, biasanya ditunggu-tunggu. Sesi bedah nilai rapor. Kira-kira berapa sih nilai rapor mereka dari semester 1 sampai 5? Nah, mereka akan baca kisaran rata-ratanya aja. Silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya teman-teman, izin membuka nilai aku karena nggak hafal. Oke, untuk rata-rata semester 1 itu 84,6, terus semester 2 itu 85,4, semester 3 84,4, semester 4 87,2, dan semester 5 89,8. Nah, untuk rata-rata dari semester 1 sampai 5 itu yaitu 86,2. 86,2 ya. Ya. Oke. Kalau Kak Indah sendiri? Kalau aku izin nyontek juga ya nih teman-teman karena nggak hafal. Semester 1 84,5, semester 2 86,2, semester 3 86,6, semester 4 89,6, semester 5 91,8, dan rata-rata dari semester 1 sampai 5 itu 87,7. 87,7 ya. Oke. Untuk strategi belajarnya nih Kak, ada nggak strategi khusus supaya bisa lolos gitu jalur SNBP? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau dari aku tuh aslinya nggak ada strategi khusus nih buat aku belajarnya gimana. Soalnya aku tipe yang emang suka di zona nyamanku ya. Jadi untuk aku sendiri itu fokus di misal di kelas tuh aku emang benar-benar ngerahin fokusku di kelas, dan kalau bisa emang benar-benar harus aktif selama di kelas. Terus kalau pas ujian itu aku benar-benar ngerahin semua kemampuan aku buat war-waran di ujian tersebut. Aku juga tipenya orang
yang nggak hanya di kelas, jadi kadang sibuk di organisasi, sehingga kadang kan ada tuh kayak masa kalau organisasi itu bisa mempengaruhi nilai akademik. Tapi gimana sih caranya aku bisa mengendalikan itu? Jadi aku berusaha untuk emang tetap fokus. Jadi intinya itu sih, aku keluarin semuanya di kelas dan membiarkan yang di luar ya emang di luar, yang di dalam ya udah di dalam, itu aku fokusin. Berarti fokus pada saat guru menerangkan dari kelas ya. Oke. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya sama, nggak ada tips khusus ya untuk belajar gitu. Mungkin kan karena orang-orang itu cara belajarnya beda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin dia itu lebih fokus ketika mendengarkan lagu, atau ada orang tuh yang benar-benar nggak bisa belajar sama sekali ketika dalam kebisingan gitu. Nah kalau untuk tips menaikkan nilai ya, mungkin dari diri kita sendiri tuh mulai aware itu di awal untuk mencari tahu apa yang kita inginkan gitu. Kalau dari saya sendiri tuh kan kebetulan dari MIPA ya, dulu tuh saya cari tahu di kelas 11 sebenarnya saya tuh mau kemana gitu. Nah setelah cari tahu gitu, gimana caranya supaya saya tuh bisa mencapai tujuan itu. Nah dengan mencari tahu dan bagaimana yang ingin kita lakukan gitu ya, jadi dengan seperti itu kita bisa fokus untuk meningkatkan nilai yang memang kita gunakan untuk ke prodi tersebut gitu. Contohnya ketika saya ingin ke kimia gitu ya, jadi saya fokus untuk meningkatkan nilai yang sekiranya memang mendukung untuk masuk di prodi kimia begitu. Oke. Selain strategi belajar nih Kak, kan biasanya adalah orang-orang yang seperti memandang di UNES itu mohon maaf seperti underestimate gitu. Nah, kenapa kakak-kakak ini milih kuliah di UNES? Gimana ya? Kalau di kita nih dari awal tuh kayak, kalau aku sendiri sih mandangnya enggak sih ya, karena itu kan PTN ya, UNES kan PTN, terus juga maksud iya dengan badan, maksudnya juga nggak gampang-gampang banget gitu loh. Malah kita baru tahu pas udah di jadi mahasiswanya ya. Kayak mahasiswanya sendiri sih yang bilang ya, padahal aslinya tuh enggak ya Mbak ya. ya. Nah mungkin karena mereka itu membandingkan dengan kampus lain yang memang notabene tuh mereka udah di luar udah tinggi banget gitu ya. Jadi ya nggak sesuai sama ekspektasi mereka, sehingga mereka tuh menganggap UNES tuh sebagai kampus yang istimewa. Oh gitu. Berarti banyak mahasiswanya sendiri yang mandang seperti itu ya? Rata-rata seperti itu ya sih. Oh, malah. Menurutku bagus juga kok. Nggak yang seburuk itu. Worth it berarti ya. Worth it. Oke. Pesan-pesan nih Kak buat teman-teman yang lagi berjuang di jalur SNBP. Oke, mungkin untuk pesan-pesan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk SNBP kedepannya, intinya semangat terus, jangan pernah menyerah ya teman-teman. Dan satu hal, kalian jangan pernah menyepelekan suatu proses walaupun itu sekecil apapun, dan tetap aware sama diri sendiri untuk selalu mengingat kalau tadi sekecil apapun itu bisa saja berdampak besar bagi masa depan kita begitu. Dan satu lagi, jangan FOMO terhadap jurusan yang kita pilih, karena kita sendiri yang akan menjalani dan kita sendiri akan merasakan. Jadi pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan minat kalian begitu. Jangan FOMO ya berarti ya. Dan jangan asal pencet. Soalnya banyak juga tuh. Berarti harus melakukan riset lebih lanjut berarti ya. Kalau Kak Indah, pesan dari aku buat teman-teman yang sedang berjuang khususnya di SNBP dulu nih. Kalau SNBP tuh kalau bisa dilogisin antara kemampuan diri kita sendiri, terus nilai sama realitanya teman-teman. Kalau ingin peluang masuknya itu lebih besar, tapi kalau teman-teman ingin coba, emang pengen coba yang di jurusan impian, di prodi impian, monggo silahkan, tapi teman-teman harus tetap realistis aja sih kalau di SNBP. Kemudian untuk teman-teman yang berjuang di jalur lainnya, tetap semangat. Bener kata Kak Erin tadi, jangan pernah meremehkan apapun usaha kalian, tetap semangat. Dan menurutku semuanya itu ada kesempatannya kok gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya atau saran atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar atau bisa hubungi di Instagram saya @mazarnotes
atau Kak Erlina untuk tanya-tanya nih di jurusan pendidikan kimia itu seperti apa, bisa. Oke, untuk IG aku sendiri yang dapat dihubungi itu ada mi.erina A-nya double 3. Oke, kalau Kak Ida? Kalau aku INDA H underscore LTFNA A-nya 2, Indah underscore LTFNA A-nya 2. Oke, terima kasih sudah menonton. See you. See you guys.